Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan yaitu gemar belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang kita lakukan untuk mendapatkan ilmu. Belajar merupakan sebuah usaha kita untuk menggunakan segala potensi, segala hal yang kita miliki, segala sarana yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu. Ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya dari dunia dan akhirat, maka tentu ia harus memiliki ilmu. Ilmu merupakan sebuah hal, sebuah komponen yang bisa menyelamatkan umat manusia. Dari ucapan Imam Syafi'i kita bisa memahami bahwa jika seseorang menginginkan dunia, dalam hal ini difahami sebagai barang siapa yang ingin selamat di dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Kita ambil contoh. Seseorang yang tidak memiliki ilmu untuk mengendarai motor, lalu dia mencoba untuk mengendarai motor tanpa dia memiliki ilmunya, maka apa yang terjadi? Potensi untuk dia kecelakaan itu sangat tinggi. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ilmu untuk mengendarai motor. Ketika seseorang tidak mempunyai ilmunya, maka keselamatan seseorang tersebut dipertaruhkan. Lalu selanjutnya, waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat, maka ia harus memiliki ilmu. Hal ini difahami sebagai barang siapa orang yang ingin selamat di akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Dalam hal ini tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama dari mulai Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, dan lain sebagainya, itu penting bagi kita semua. Kita ambil contoh, ketika seseorang tidak memiliki ilmu keagamaan, apa yang terjadi? Kita ambil contoh dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid itu mengatur bagaimana kita bisa mengenal, bagaimana kita berakidah, memiliki keyakinan pada Allah, pada Rasul, para malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan sebagainya. Jika kita tidak memiliki ilmu akidah, apa yang terjadi? Keyakinan kita kepada Gusti Allah akan goyah. Keimanan kita dapat dipertanyakan. Karena apa? Karena kita tidak memiliki ilmunya. Kita tidak memahami bahwa iman itu adalah tasdikul qalbi bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman itu adalah mengakui dan menerima dengan sepenuh hati atas segala hal yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak memiliki keilmuan tentang hal tersebut, kita memahami iman sebagai orang yang ikut-ikutan saja. Kita memahami iman sebagai orang yang tidak tahu apa itu iman sebenarnya. Kita memahami Tuhan, memahami Gusti Allah secara ikut-ikutan, tidak paham, tidak mengenal sejatinya Allah itu seperti apa. Lalu contoh yang lain dalam Al-Quran hadis. Jika kita tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran hadis, kita tidak akan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Nabi. Kita tidak akan mengetahui itu semua. Ketika kita tidak mempunyai ilmu tentang itu semua, maka apa yang terjadi? Kita melakukan hal-hal yang justru kebalikannya.
Apa yang dilarang oleh Allah malah kita lakukan, apa yang kita diperintahkan oleh Allah malah kita tidak melakukannya. Itu tentu bahaya bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Contoh yang lain dalam keilmuan kita di bidang fikih. Fikih adalah sebuah ilmu yang mengurusi bagaimana ibadah kita kepada Allah. Apakah ibadah kita sah atau ibadah kita batal, dari sholat kita, puasa kita, zakat, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak memiliki ilmunya, maka potensi untuk tidak sahnya ibadah kita itu dipertanyakan. Potensi untuk sahnya ibadah kita itu minim sekali. Karena apa? Karena kita tidak memiliki ilmunya. Maka dari itu, gemar belajar, spirit, semangat untuk belajar itu sangat penting dimiliki, apalagi dalam usia produktif belajar. Memang belajar itu diwajibkan dalam agama. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan hingga liang lahat. Utlubul ilma faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang diwajibkan itu utlubul ilma, kita mencari ilmunya yang diwajibkan itu. Maka dari itu, gemar belajar sangatlah penting untuk kita miliki. Semangat, spirit untuk belajar sangat penting untuk kita miliki. Agar apa? Agar kita memiliki ilmu. Ketika kita memiliki ilmu, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita sudah memiliki ilmu, apakah itu sudah cukup? Tentu saja tidak. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Sama saja, tidak ada hasilnya. Pohon bisa memiliki nilai ketika pohon itu mempunyai buah yang manis, buah yang bisa bermanfaat bagi umat manusia, maka pohon itu memiliki nilai. Begitu juga ilmu seseorang. Percuma ketika seseorang memiliki banyak ilmu, setelah gemar belajar, orang tersebut memiliki semangat untuk belajar, lalu orang tersebut mendapatkan banyak ilmu, tapi orang tersebut tidak mengamalkan apa yang telah ia dapat dalam proses belajarnya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari ilmunya. Maka dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari ilmunya. Maka yang terpenting adalah gemar belajar, proses atau semangat kita mencari ilmu, yang kemudian kita mendapatkan ilmu untuk keselamatan kita, lalu kemudian kita mengamalkan ilmu apa yang kita sudah fahami dan sudah miliki. Sekian materi tentang gemar belajar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.